Nah, yang selanjutnya komitmen. Dia itu komitmen enggak ke kita kayak gitu. Contoh kalian tes aja, yang normal-normal aja, jangan over ya. Jumpa lagi dengan Ausin Papila Channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan masih puasa ya, hari-hari terakhir ya. Udah mau lebaran dan kita bisa sholat id bersama insya Allah ya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau sharing-sharing yaitu cara tes cowok kita itu tepat enggak buat kita kayak gitu. Dan bukan kita banyak kriteria ya, tapi itu wajib ya, namanya kita mencari pasangan itu bukan untuk sehari dua hari ya, tapi untuk selamanya, pasangan dunia akhirat ya, yang bisa membimbing kita menjadi iman kita. Nah, caranya gimana untuk kita tahu tes dia itu tepat buat kita enggak, serius buat kita enggak, bagus untuk kedepannya enggak, sedangkan kita kan enggak tahu, namanya kita kalau belum bareng kan itu beda. Nah, di sini ada beberapa tips dari saya, semoga videonya ini bermanfaat ya. Nah, biasanya kita itu kan kalau lagi dekat dengan seseorang, kita butuh emang kriterianya seperti apa, biasanya kayak gitu. Contoh kalian misalkan mengidolakan seseorang, saya pengen punya suami yang setia, yang cakep, yang apalah kayak gitu ya. Namanya kriteria itu kita bebas selagi itu masih di tahapan normal. Yang penting kita jangan super matre, cuma mau duitnya aja, atau cuma karena ada apanya ya, jadi bukan karena dari hati kayak gitu. Nah, di sini saya mau sharing-sharing sama teman-teman ya, caranya gimana untuk ngetes pasangan kita kayak gitu. Nanti kalau dibilang Kak, nanti kalau dibilang kita pilih-pilih gimana kalau kita terlalu banyak kriteria? Ya sebenarnya enggak juga sih ya, orang kriteria kita itu masih di tahapan yang aman-aman saja. Pasti semua wanita mengharapkan punya suami itu yang baik, yang setia, yang tanggung jawab ya kan. Itu semua impian orang ya. Nah, cuman di sini kita itu lebih ke ini, pasangan kita itu respect enggak ke kita. Yang pertama itu biasanya kita harus tahu, cinta sama respect itu beda. Kalau cinta itu bisa lambat laun itu bisa hilang mungkin ya, tapi kalau respect dia itu selain dia cinta sama kita, sayang sama kita, dia respect banget sama kita, pasti itu beda lagi ya. Jadi dalam artian misalkan kita lagi berantem, lagi cekcok, apalagi kalau masih tahapan hubungan LDR ya, kita nggak bisa ketemu, kita cuma melalui telepon, melalui video call, SMS kayak gitu kan. Nah, kita meluapkan emosinya paling dengan chat, ngirim ikon-ikon yang aneh-aneh kayak gitu. Beda kalau kita ketemu langsung, mungkin bisa bla 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 kayak gitu. Nah, biasanya kita itu harus tahu, misalkan pada saat posisi marah itu dia itu seperti apa, respect ke kita enggak, merendahkan kita enggak. Kadang-kadang kan gini, misalkan kita tes dia, kita melakukan sesuatu yang mungkin dia enggak suka, kalau dia itu sebenarnya respect sama kita, peduli sama kita, sayang sama kita, serius sama kita, sudah memutuskan untuk menjadikan kita sebagai pasangan hidup, biasanya kan kita udah saling tahu sifatnya masing-masing ya. Jadi dia selalu menghargai wanita ya, selagi kita nggak melakukan kesalahan yang fatal, selagi kita nggak melakukan kesalahan yang benar-benar itu emang nggak baik. Tapi kan di sini kita tesnya yang ringan-ringan saja. Misalkan pada saat marah kayak gitu, dia itu ke kitanya gimana, misalkan dia mengeluarkan kata-kata kasar, terus merendahkan kita sebagai wanita lah, atau mungkin menghina dari keluarga kita, karena kan pas kita deket kan pasti kita sedikit banyak kita cerita tentang kehidupan kita, dia cerita tentang kehidupan kita, otomatis yang namanya kita mau serius, kita kan tahu antara
keluarga dia dan keluarga kita. Namanya kalau kita dekat dengan orang asing, pastikan kita harus tahu ya seluk-beluk keluarganya kayak gitu. Dari waktu ke waktu itu kan kita jadi tahu, mungkin dari chat, dari kita ngobrol, dari kita sharing sehari-hari itu kita jadi tahu dia itu karakternya seperti apa. Nah, kalau kita aja belum menikah, masih pacaran, masih LDR, kalau pas ada masalah lagi marah, dia marahnya itu yang super heboh, kata-katanya kasar, apalagi terus merendahkan kita, nggak menghargai kita, nggak respect kepada wanita, itu belum jadi istrinya. Gimana kalau jadi istrinya? Jadi kalian itu misalkan dekat dengan seseorang, kalian masih tahap pacaran, tapi kalian itu ragu, mungkin ada nggak kecocokan atau gimana, terus dianya perilakunya udah kasar, ya mendingan jangan deh. Tapi kalau emang maksudnya kadang-kadang kan emang ada kan yang seperti itu, emang dia karakternya itu emang super kasar, temperamen apa gimana, kadang cuma dari chat, dari omongan itu sebenarnya itu kelihatan. Oke lah, kita nggak ketemu langsung. Kalau ketemu langsung mungkin kalau yang orang temperamen itu bisa nampar atau bisa gimana-gimana. Tapi kalau walaupun lewat chat video call, biasanya dia kan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Orang yang baik biasanya kalau lagi berantem itu paling dia nggak terlalu mengeluarkan kata-kata yang nggak enak didengar kayak gitu. Jadi kalian harus paham yang poin ini ya. Nah, yang selanjutnya komitmen. Dia itu komitmen enggak ke kita kayak gitu. Contoh kalian tes aja, yang normal-normal aja, jangan over ya, jangan terlalu tes yang membahayakan, jangan ya. Misalkan kalian kalau dites yang terlalu over kayak gitu kan pasti nggak suka ya, ketahuan nanti kalau kita ngetes dikira nanti kita nggak percaya lagi sama dia. Nah, biasanya dia itu komit apa enggak kayak gitu. Contoh kalian misalkan kalau misalkan kita LDR-nya bisa ketemu, mungkin kan dalam acara apa kita telat atau gimana. Tapi kalau karena di sini LDR ya, LDR yang beda, yang jauh kayak gitu, beda waktu apalagi ya. Contoh misalkan nggak seperti biasanya kalian itu tepat, misalkan chatnya jam berapa atau gimana, mungkin yang biasanya kalian itu rutinitasnya kalian berdua itu gimana. Nah, ini kalian coba yang beda, misalkan yang biasanya chat enggak chat, mungkin apa nanti alasannya kamu itu apa, karena sibuk lah atau apa kayak gimana. Nah, dari situ dia nanti gimana dia apa ekspresinya dia itu seperti apa kayak gitu. Contoh misalkan kamu telat chat atau gimana, dia marahnya itu gimana, atau mungkin dia marah-marah nyerahin kamu ini gimana bla 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 kayak gitu ya, marah-marah seperti gitu, pokoknya nyalahin kita lah apa kayak gitu. Dan kita sudah memberi alasan, mungkin kenapa enggak ini kita sibuk lah atau apa kayak gitu. Pokoknya itu di luar normal kita, di luar rutinitas kita yang sehari-hari kalian sudah menjalankan LDR itu kesehariannya gimana, dan kalian melakukan itu karena untuk mengetes aja tapi sebatas normal. Nah, ekspresinya ekspresinya dia itu bagaimana kayak gitu. Misalkan dia marah-marah, dia nyalain kamu, dia ini gini, berarti dia itu nggak komit. Tapi kalau dia udah tahu keadaannya, oh iya mungkin karena kesibukan dia nggak marah, dia karena dia udah respect sama kita, percaya sama kita, dia nggak mudah marah, nggak mudah emosi kayak gitu, karena dia sudah menganggapnya kita calon partner hidupnya ya, partner hidupnya untuk dijadikan teman hidup, nggak cuma sehari 2 hari. Jadi dia benar-benar respect sama kita, menjaga kita, menghargai kita. Jadi apapun kadang kita melakukan kesalahan, selagi itu masih di atas di batas yang wajar dan normal, dia nggak akan marah dan dia akan selalu memaafkan kita ya. Itu tandanya cowok yang serius, cowok yang komit sama ucapannya. Jadi dia nggak gampang emosi, dikit-dikit emosi. Ibaratnya yang namanya kalau kita punya pasangan udah saling percaya itu kan ya harus saling memahami ya. Contoh kita punya pasangan kita itu kadang nggak ada waktu buat kita, kadang karena kesibukan pekerjaan dan lain-lain, otomatis kan kita, karena kita udah percaya sama dia, kita udah respect ya, kita menghargai, kita tanya baik-baik dengan ucapan, misalkan dia ngomong ke kitanya baik-baik, tanyanya baik-baik, nggak ada emosi, nggak marah-marah. Nah, itu kan kitanya juga enak, kitanya juga nyaman kayak gitu. Makanya kan di sini kalau kalian mau ngetes pasangan kalian itu harus benar-benar ngetesnya itu yang
jangan yang over ya, maksudnya yang normal-normal aja kayak gitu. Nah, jadi itu tadi ya, cowok yang benar-benar serius, respect sama kita, komit dan tepat. Contoh misalkan kita lagi sakit, oke, dia itu ngasih perhatian full, walaupun cuma sebatas lewat call ya, lewat chat ya, itu perhatiannya itu super full ya, nggak masa bodoh, nggak cuek. Jadi benar-benar menyayangi kita itu apa adanya kayak gitu loh. Kita sakit, kita ada problem, kalian curhat, ada masalah, ada problem, entah itu ringan entah itu berat, dia itu mau bantuin. Bahkan kadang-kadang kalau cowok udah respect sama kita itu kadang-kadang mencukupi kebutuhan kita. Tapi kalau masalah ini kan sensitif ya, beda-beda orang, beda, ada yang anti cowok, anti nggak mau nerima uang dari cowok, ada juga yang karena emang kitanya butuh dan kita nggak meminta karena dia udah merasa kita itu calon istrinya, dia memenuhi kebutuhan kita, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kan kita nggak apa ya namanya, kalau orang Jawa itu mau roti kayak gitu, kita nggak seperti itu. Karena biasanya kalau cowok luar itu mau ngasih ke kita sesuatu itu kan dia juga mikir-mikir, kalau emang dia nggak serius nggak bakalan dia loyal sama kita, kecuali ada udang di balik batu, mungkin itu beda lagi ya. Tapi kalau bener-bener itu cowok respect sama kita dan udah menganggap kita itu calonnya, emang kita sudah komitmen untuk menuju jenjang yang lebih serius, mungkin ini beda lagi. Oke teman-teman, jadi itu tadi kurang lebihnya sharing-sharing dari saya ya. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya cara ngetes cowok kita itu, cara ngetes LDR, pasangan LDR kita itu tepat nggak buat kita, komitmen nggak buat kita, itu sebenarnya cuma gampang. Dia itu respect nggak sama kita, komit nggak sama ucapannya kayak gitu. Kalau enggak ya mendingan nggak usah. Kalian kan udah kenal lama, harusnya udah lebih paham kalian kan dengan kriteria-kriterianya seperti itu. Dan kalau emang kalian itu merasa enggak cocok, merasa kalian itu kayak terbebani, kayak masih ragu, ya mendingan kalian jangan ke jenjang yang lebih serius dulu. Jadi kalian harus pelajari karakternya masing-masing. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya sharing-sharing dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan silahkan kalian share ke sosial media jika video ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Bye bye.